Bab 231, Kecanduan Berkultivasi. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Fang Yuan segera berhenti karena takut. Meskipun sebelumnya dia menggunakan cacing minuman keras, cacing itu digunakan untuk memurnikan saripati purba dan meningkatkan kualitasnya satu tingkat kecil. Kapan dia pernah menggunakan saripati purba perak salju yang kualitasnya jauh lebih tinggi? Tanpa pilihan lain, Fang Yuan hanya bisa mengurangi jumlah yang digunakan setiap kali, dan juga memperlambat gelombang yang menghantam dinding lubangnya. Tidak disangka akan ada masalah juga ketika kualitas saripati purba terlalu tinggi. Fang Yuan sedikit kesal. Dalam kegelapan, Bai Ningbing mendengar ini dan memutar matanya. Kesempatan anugerah macam apa ini? Jika ada orang lain yang tahu, mereka mungkin akan menamparnya sampai mati karena marah. Ini benar-benar kekhawatiran yang membahagiakan. Setelah 4 jam, saripati purba perak salju 6% ini akhirnya habis. Dinding lubang batu kasarnya sudah menunjukkan kilauan hanya dari satu putaran kultivasi ini. Itu seperti batu giok kasar yang mulai memancarkan kilau yang sesuai dengan kualitasnya setelah diproses. Cepat, pindahkan 10% lagi. Fang Yuan mendesak. Seperti ini, mereka berkultivasi sepanjang malam. Ketika ayam jantan berkokok di pagi hari, cahaya mulai bersinar melalui jendela, dan Fang Yuan perlahan membuka matanya. Matanya bersinar dengan kegembiraan yang tak tersamarkan. Dia melihat telapak tangannya dan mengepalkan tinjunya, tingkat puncak tingkat 1. Hanya semalam berkultivasi, menyebabkan dia naik dari tingkat atas tingkat 1 ke tingkat puncak tingkat 1. Kecepatan yang luar biasa ini. Sejak Fang Yuan mulai berkultivasi, dia tidak pernah merasa begitu nyaman dan riang, bahkan dalam kehidupan sebelumnya. Perasaan seperti itu hampir membuat ketagihan. Misalnya, ketika dia memiliki bakat tingkat C, dia berkultivasi seperti siput. Menggunakan cacing minuman keras, dia berjalan. Dengan bakat tingkat A dan teratai harta karun esensi surgawi, dia berlari cepat. Tapi apa-apaan ini? Dengan Gu kesatuan daging tulang ini, rasanya seperti dia terbang dengan 2 sayap. Bahkan Bai Ningbing tercengang. Dia cerdas dan segera menyadari bahwa Gu ini memiliki kegunaan lain yang lebih besar. Gu ini juga dapat membantu menerobos alam yang luas. Cacing minuman keras hanya dapat meningkatkan kultivasinya di alam kecil, dan Master Gu harus mengandalkan esensi purba mereka sendiri saat menerobos alam besar, sehingga bakat sangat penting. Namun dengan Gu kesatuan daging tulang ini, mereka dapat menggunakan esensi purba orang lain saat menerobos ke alam lain. Ini adalah keuntungan yang luar biasa. Dengan Gu ini, Gunung Bai Gu benar-benar sukses, bahkan jika aku mengorbankan harta karun teratai esensi surgawi, itu akan sepadan. Pada saat ini, cahaya pagi memasuki rumah pertanian, dan Bai Ningbing mendesak keras, dunia ini menyimpan begitu banyak jenius hebat. Sarjana tulang abu-abu hanya seorang Master Gu peringkat 4, tetapi ia berhasil menciptakan Gu kesatuan daging tulang, ia adalah seorang jenius sejati. Semua Master Gu dengan gelar memiliki spesialisasi mereka sendiri. Sebagai perbandingan, Fang dan Bai hidup dalam ketidakjelasan. Di bawah terik matahari, di ladang. Bibi, istirahatlah, aku akan membantumu. Fang Yuan mengambil cangkul dari tangan wanita tua itu. Wanita tua itu tidak dapat bersaing dalam kekuatan melawan Fang Yuan yang muda dan kuat. Ia merasa senang melihat cangkulnya direnggut. Tersenyum sampai giginya terlihat, di mana aku bisa menemukan pemuda yang begitu hebat. Sejak kultivasi ganda pertama, 2 hari telah berlalu. Rencana awalnya adalah tinggal semalam dan pergi, tetapi setelah menggunakan Gu kesatuan tulang dan daging, Fang Yuan menikmati kecepatan kultivasi yang pesat dan memutuskan untuk mengubah rencananya, untuk pergi hanya setelah dia mencapai peringkat 2 setidaknya. Lagi pula, masih ada 2 hingga 3 tahun sebelum batu itu ditemukan, dia tidak terburu-buru. Bai Ningbing tidak keberatan, ada perbedaan besar antara peringkat 1 dan peringkat 2. Menjadi Master Gu peringkat 2 akan sangat membantu perjalanan mereka. Jadi, mereka tinggal di desa dan tidak pergi. Wanita tua itu juga tidak mengusir mereka. Sebenarnya dia ingin keduanya tinggal di sana selamanya. Mereka bekerja dengan sangat tekun, dan meskipun yang satu agak bodoh sementara yang lain jelek, mereka adalah anak-anak yang jujur. Fang dan Bai bekerja di siang hari, yang satu memiliki kekuatan 2 babi hutan, sementara yang lain memiliki kekuatan buaya. Di antara manusia, itu seperti memiliki kekuatan ilahi. Pekerjaan pertanian sangat mudah,
semudah membuat pai. Selain itu adalah rumah wanita tua, pekerjaan berat apa yang bisa dilakukan. Setiap hari Fang dan Bai hanya tidur sebentar, tetapi masih penuh energi. Gaya hidup seperti itu, dibandingkan dengan hidup di alam liar dan hidup dalam kondisi yang keras, sambil mengkhawatirkan keselamatan mereka, bagaikan surga. Fang Yuan menggunakan seluruh waktu luangnya untuk berkultivasi, seperti dia kecanduan. Dengan Gu kesatuan tulang dan daging, kecepatannya hanya bisa digambarkan dengan pepatah, 1000 mil sehari. Dia mencapai tahap puncak peringkat 1 di malam pertama. Dan dalam beberapa hari terakhir, dia terus membangun fondasinya, dan dinding aperture-nya telah berubah menjadi sangat jernih. Pada tingkat ini, dia akan mencapai peringkat 2 dalam beberapa hari. Seiring dengan bertambahnya jumlah kali mereka berkultivasi, status Gu kesatuan tulang dan daging meningkat di hati Fang Yuan, melampaui Gu tengkorak darah dan teratai harta karun esensi surgawi, hanya lebih rendah dari jangkrik musim semi musim gugur. Bahkan tidak perlu menyebutkan cacing minuman keras yang hanya dapat meningkatkan satu alam kecil, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Gu kesatuan tulang dan daging. Sedangkan untuk Gu tengkorak darah, itu membutuhkan terlalu banyak investasi dan waktu. Meskipun teratai harta karun esensi surgawi itu bagus, itu hanya dapat memberikan bantuan kepada Master Gu yang sendirian. Sedangkan untuk Gu kesatuan tulang dan daging ini, menurut ungkapan Bai Ningbing, itu adalah Gu yang bahkan dapat mengubah struktur masyarakat. Ini tidak berlebihan dan diakui secara mendalam oleh Fang Yuan. Gu kesatuan tulang dan daging adalah Gu tingkat rendah, bahkan Master Gu tingkat 1 atau 2 dapat menggunakannya. Meskipun memiliki banyak persyaratan penyempurnaan, standarnya sebenarnya tidak tinggi, dan klan dengan sumber daya yang cukup dapat dengan mudah menyempurnakan Gu ini. Gu ini tidak berguna bagi penyendiri, tetapi bagi klan atau sekte, ini adalah senjata ilahi. Dengan menggunakan jalan pintas ini, para tetua klan dapat membina para junior, mengurangi waktu dan dana yang dibutuhkan untuk membesarkan seorang Gu Master, hingga berlipat ganda. Dengan Gu kesatuan tulang dan daging ini, mereka tidak lagi membina para Gu Master, tetapi menciptakan Gu Master secara berkelompok. Itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Karena Gu ini, Fang Yuan bahkan berubah pikiran pada malam sebelumnya, mendapat dorongan untuk mengubah rencananya untuk bertarung sendirian menjadi membangun kekuatannya sendiri. Mengenai topik itu, kekuatan yang terorganisasi hanyalah alat yang akan digunakan. Fang Yuan telah menciptakan sekte iblis sayap darah di kehidupan sebelumnya, dan jika dia ingin mendirikan sebuah organisasi di kehidupan ini, itu akan jauh lebih mudah karena dia telah mengalaminya. Namun untuk mendirikan sebuah organisasi, hal terpenting adalah menduduki wilayah yang penuh dengan sumber daya. Dan di bawah kendali berlapis-lapis, mengumpulkan orang-orang dan menggunakan kekuatan mereka untuk berkultivasi bersama. Kultivasi Gu Master seperti berenang melawan arus, itu adalah perjalanan akumulasi dan secara alami membutuhkan sumber daya. Jadi untuk memberi peringkat 5 Gu Master dan di bawahnya, memiliki bantuan organisasi akan membantu dalam kultivasi mereka. Namun, begitu mereka mencapai peringkat 6 dan mengalami perubahan kualitatif, berubah dari manusia biasa menjadi abadi, dengan kekuatan surga dan bumi yang terkumpul di dalam diri mereka, sebuah organisasi menjadi tidak berguna bagi mereka. Mengetahui hal ini, mudah untuk memahami rencana Fang Yuan. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mendirikan sekte iblis Bloodwing untuk mengumpulkan sumber daya. Dalam kehidupan ini, dengan pengetahuannya tentang banyak warisan dan rahasia, ia dapat dengan mudah melahap sumber daya ini dan naik ke peringkat 6 dengan lebih cepat. Mengapa ia perlu membuang waktu dan tenaga untuk menciptakan kekuatannya sendiri? Namun sekarang setelah ia memiliki Gu kesatuan tulang dan daging, akan jauh lebih cepat dari yang ia duga sebelumnya jika ia membuat sebuah organisasi. Akan ada lebih sedikit investasi, tetapi imbalannya lebih besar, menciptakan Master Gu secara berkelompok dan dengan cepat membentuk kekuatan yang besar. Namun setelah Fang Yuan memikirkannya hingga pagi, ia menghilangkan gagasannya untuk membuat sebuah kekuatan. Jika ia benar-benar mengandalkan Gu kesatuan tulang dan daging untuk membuat sebuah organisasi, itu akan mendatangkan kematian. Senjata suci seperti itu pasti akan menarik keserakahan semua kekuatan besar, jika terungkap. Bukan berarti ia memulai dari awal, bahkan seorang pemimpin klan dengan beberapa fondasi tidak akan berani menggunakan Gu kesatuan tulang dan daging secara terbuka. Itu benar-benar menarik kecemburuan orang lain. Bahkan klan Wu, klan nomor 1 di perbatasan selatan, tidak akan berani menggunakannya sendirian.
Fang Yuan memperkirakan perlu ada aliansi setidaknya klan Wu, klan Fei, klan Tai dan klan Sang untuk menjaga dari keserakahan semua Master Gu di seluruh dunia, jika mereka menggunakan Gu kesatuan tulang dan daging dalam skala besar. Jika aku ingin menciptakan kekuatan, bahkan jika kekuatan itu mulai tampak cemerlang, aku akan dimusnahkan dari semua sisi. Saat itu, bahkan jika aku melarikan diri, fondasi yang aku ciptakan akan hilang. Pada akhirnya, aku bahkan akan menjadi pecundang total, dikejar oleh semua orang. Fang Yuan telah sepenuhnya tenang, mengetahui bahwa ini adalah jalan buntu, sehingga ia menegaskan keinginannya untuk bertarung sendirian dalam pertempuran berskala besar. Tetapi sejujurnya, Bai Seng dan Bai Hua cukup cerdas. Dalam kehidupan mereka sebelumnya, meskipun mereka menggunakan Gu kesatuan daging tulang dan menjadi bintang kembar yang saleh, mereka tidak menggunakan kekuatan ini untuk menumbuhkan kekuatan klan mereka. Dengan penyesatan yang disengaja, meskipun reputasi Gu kesatuan daging tulang telah terbentuk, orang-orang sangat meremehkan kemampuannya. Fang Yuan mengenang, dan merasakan kebijaksanaan dalam dua bintang kembar ini. Mampu datang ke Gunung Baigu kali ini dan membunuh saudara kandung itu sebelum waktunya, dapat dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Namun Fang Yuan berpikir lagi, Gu kesatuan tulang dan daging ini hanya dapat digunakan oleh dua orang. Bai Hua dan Bai Seng pasti menggunakan metode penyempurnaan pada gulungan itu. Tanpa perubahan unikku, kesulitan dalam mendefinisikan Gu kesatuan tulang dan daging akan meningkat pesat. Mungkin saja mereka bahkan tidak memikirkan prospek ini. Setelah berpikir begitu lama, kepala Fang Yuan mulai sakit. Dia membajak ladang di bawah terik matahari sambil menggelengkan kepalanya, mengumpulkan pikirannya yang tersebar. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak penting dan tidak ada gunanya memikirkannya. Sayangnya, aku tidak punya cacing Gu yang membantu berpikir seperti Gu berpikir kreatif, Gu hati yang cerdas, Gu yang bijaksana, dan Gu pikiran kilat. Paling tidak, kutu buku sudah cukup. Sepertinya aku hanya bisa membelinya saat aku sampai di kota klan Sang. Ladang wanita tua itu kecil, Fang Yuan dengan cepat membajak setengahnya, ketika Bai Ningbing merasa tertarik dan mulai membantu atas kemauannya sendiri. Dia pernah melihat petani membajak ladang di Gunung King Mao, tetapi saat itu dia masih linglung, dan sekarang dia dalam keadaan seperti ini, dia ingin merasakan keajaiban di dalamnya. Baru saat malam menjelang, mereka mulai makan di depan rumah wanita tua itu. Kamu pasti lapar, masih ada ubi jalar di dalam panci. Pasti akan membuatmu kenyang. Wanita tua itu menyeringai sambil menyendok dua mangkuk nasi. Nasi ini bukan nasi unggul dari rumput kantong beras, melainkan butiran kasar. Namun, keduanya bukanlah pemakan yang pilih-pilih. Makanlah pelan-pelan, aku punya kabar baik untuk dibagikan kepada kalian berdua. Di atas meja, wanita tua itu tersenyum misterius bab 232, rasa sakit yang hebat karena perubahan tulang. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Bibi, kabar baik apa yang kamu punya? Fang Yuan segera bertanya dengan seringai bodoh. Saat dia bertanya, seorang lelaki tua masuk dari luar. Bai Ningbing diam-diam melirik lelaki tua itu, lelaki tua ini adalah seorang Master Gu. Namun, dia hanya memiliki kultivasi tahap awal peringkat 1 dan sudah sangat tua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anak muda, ini kepala desa kami. Wanita tua itu memperkenalkan lelaki itu. Fang Yuan dan Bai Ningbing buru-buru berdiri. Fang Yuan menggaruk kepalanya, tampak gelisah, kepala desa yang terhormat, saya. Dia bahkan belum memperkenalkan dirinya ketika kepala desa melambaikan tangannya sambil tersenyum, saya tahu, kalian berdua adalah orang luar. Master Gu dapat merasakan aura Master Gu lainnya. Namun, Fang dan Bai memiliki Gu penyembunyi napas di telinga mereka, aura Master Gu mereka disembunyikan, dan kepala desa tidak dapat mendeteksinya. Kepala desa tua telah memperoleh laporan tentang dua orang asing ini beberapa hari yang lalu. Namun, dia tidak ambil pusing. Akhir-akhir ini, selain Fang dan Bai, banyak orang baru yang datang ke desa dan menginap. Kalau mau ikut, datang saja, buat apa bawa oleh-oleh. Gerutu wanita tua itu. Kepala desa tua itu tidak datang dengan tangan kosong, dia memegang seuntai ikan yang diikat. Aku menangkap ikan tadi pagi dari kolam. Gigimu tidak dalam kondisi yang baik, minumlah sup ikan untuk memulihkan kesehatanmu. Kepala desa tua itu tersenyum. Wanita tua itu menatapnya dengan angkuh sebelum menerima ikan itu, aku akan memasak sup ikan. Orang bisa merasakan kebahagiaan dalam suaranya.
Bai Ningbing tidak bisa merasakan apapun dari cara kedua orang tua itu bersikap dan berbicara satu sama lain. Namun, tatapan Fang Yuan berkedip, menyadari bahwa lelaki tua ini dan wanita tua itu mungkin telah jatuh cinta di usia tua ini. Bibi, biar aku yang melakukannya. Fang Yuan segera berkata, kalian duduk saja dan mengobrol. Ada kabar baik. Wanita tua itu segera melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Fang dan Bai untuk duduk. Aku sudah menceritakan kisah kalian kepada penduduk desa. Kepala desa adalah seorang Master Gu, dia bisa membantu kalian. Master Gu, mata Fang Yuan langsung terbuka lebar seperti piring, dia tampak tertegun dan bingung saat berdiri di sana. Bai Ningbing hampir tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya melihat ekspresi Fang Yuan. Dia juga berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi penampilannya jelas jauh di belakang Fang Yuan, dan dia tahu ini dengan jelas. Kepala desa tua itu tertawa keras melihat ekspresi Fang Yuan, dia langsung merasa bahwa pria jelek dan konyol ini agak menggemaskan. Dibandingkan dengan Bai Ningbing yang hanya tampak agak tercengang, kepala desa tua itu lebih menyukai Fang Yuan. Duduklah, kalian berdua, jangan menahan diri. Dia melambaikan tangan dan duduk terlebih dahulu. Fang Yuan bersikap malu-malu sebelum duduk sambil mengembuskan napas keras, dia tampak gugup. Bai Ningbing juga mengikuti ekspresinya dari belakang, tetapi tampak agak tidak wajar. Kepala desa tua itu, bagaimanapun, tidak curiga apapun, kudengar kalian pergi menjual rempah-rempah dan daging asin, tetapi sayangnya bertemu dengan seekor binatang buas. Bibimu menceritakan semuanya kepadaku, kamu telah banyak membantunya akhir-akhir ini. Aku punya beberapa daun maple ungu di sini. Dalam beberapa hari, sebuah karavan akan datang ke sini. Kamu dapat menjual daun maple ungu ini dan mendapatkan kembali modalmu. Ketika Bai Ningbing menyadari bahwa ini adalah kabar baik yang dibicarakan wanita tua itu, dia langsung kehilangan minatnya. Ini, Fang Yuan tergagap karena bahagia. Air mata mengalir dari matanya saat dia tersedak oleh emosi. Tuan yang terhormat, Anda benar-benar orang baik, orang yang hebat. Kepala desa tua menepuk bahu iblis ini dan mencoba bersimpati, tidak perlu mengatakan itu. Setiap orang memiliki suka dan duka dalam hidup. Tapi aku tidak bisa begitu saja memberikan daun maple ungu ini kepadamu, kalau tidak penduduk desa akan mengatakan sesuatu tentangnya. Bagaimana dengan ini? Pergilah membantu membajak ladang di ujung timur desa, kamu hanya perlu melakukannya selama 7 hari sampai karavan tiba. Dia sebenarnya sangat berterima kasih kepada Fang dan Bai. Dia adalah manusia biasa yang lahir dan besar di desa ini, dia dan wanita tua itu adalah kekasih masa kecil. Tapi urusan dunia berubah-ubah. Wanita tua itu dinikahkan dengan orang lain. Suatu ketika karavan datang, seorang Master Gu memperhatikan kecerdasannya dan memberinya bantuan, mengubahnya menjadi Master Gu. Karena itu, dia menjadi kepala desa. Meskipun dia masih memiliki perasaan terhadap wanita tua itu, mereka berdua memiliki keluarga dan anak-anak dan akan meninggalkan kesan buruk jika dia terlalu sering berhubungan dengannya. Meskipun dia adalah kepala desa, dia tidak bisa dengan berani membantunya. Dia sebenarnya diam-diam mengamati Fang dan Bai, dan merasa sifat mereka tidak buruk, mereka pekerja keras dan anak-anak yang jujur, hanya saja nasib mereka agak buruk. Oleh karena itu, ketika wanita tua itu menceritakan kisah mereka kepadanya, dia langsung setuju untuk membantu. Kamu setuju dengan kepala desa saat makan malam. Apakah kamu benar-benar berpikir untuk membajak ladang selama 7 hari demi sekeranjang daun ungu itu? Di rumah pada malam hari, Bai Ningbing bertanya dengan bingung. Daun maple ungu tentu saja bukan tujuan utamaku. Tidakkah kamu mendengarnya saat makan? Sebuah karavan akan melewati tempat ini. Fang Yuan menjawab, lalu kenapa? Tidakkah kamu menyebutkan bahwa karavan melewati Gunung Xiyu sepanjang tahun? Kafilah-kafilah itu kadang-kadang lewat setahun sekali, dan kadang-kadang, sekali per setengah tahun. Yang tidak kuduga adalah bahwa sebuah kafilah akan datang hanya dalam beberapa hari. Aku melakukan beberapa penyelidikan tidak langsung dan menemukan bahwa kafilah ini bepergian dari timur ke barat. Bahkan jika tidak menuju kota Klansang, setidaknya akan menempuh perjalanan di sepanjang tujuan kita. Bai Ningbing tiba-tiba mengerti, kau ingin bergabung dengan kafilah dan meminjam kekuatan mereka untuk mencapai kota Klansang. Dia merenungkannya sejenak, semakin merasa ini adalah metode yang hebat. Pertama-tama,
Rumput telinga pendengaran bumi hancur, mereka kekurangan gu investigasi yang berarti akan cukup merepotkan jika mereka bepergian sendiri. Kedua, mereka telah melakukan kejahatan, klan Bai pasti mengejar mereka tanpa henti. Bergabung dengan kafilah adalah cara yang bagus untuk menutupi jejak mereka. Terakhir, mereka memiliki gu penyembunyian napas dan mampu menyamar sebagai manusia. Kafilah-kafilah itu pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadap Master Gu asing, tetapi pasti tidak akan memiliki banyak kewaspadaan terhadap manusia. Bahkan jika mereka ketahuan, tidak akan ada masalah, ketika saat itu tiba, dengan kultivasi tingkat 3 dan tingkat 2, mereka masih bisa melarikan diri. Kepala karavan biasanya memiliki kultivasi tingkat 3. Mereka yang tingkat 4 seperti Jiafu cukup langka. Tetapi bahkan jika kita menyamar sebagai manusia biasa, bisakah kita masuk ke karavan begitu saja? Bai Ningbing memikirkannya, tetapi masih memiliki kekhawatiran ini. Fang Yuan terkekeh, tentu saja, kita tidak akan bisa begitu saja bergabung dengan karavan, kita akan membutuhkan penjamin bahkan sebagai manusia biasa. Tetapi saya rasa kepala desa tua dapat menyelesaikan masalah ini untuk kita. Baru saat itulah Bai Ningbing merasa lega dan melepaskan kekhawatirannya. Saya khawatir tanpa alasan. Memang, dengan kelicikan orang ini, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan celah ini? Pikirnya, baiklah, saya akan dapat menerobos ke tahap awal tingkat 2 setelah 7 hari. Dan saya pikir sudah waktunya untuk menggunakan gu tulang besi dan gu tulang giok. Mulut Bai Ningbing berkedut sebelum berkata pelan, aku sudah bilang padamu sebelumnya untuk menggunakannya, tetapi kau tidak setuju dan hanya merawatnya dengan sia-sia selama berhari-hari, membuang begitu banyak susu musim semi. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam, anak muda, kau bodoh dan tidak takut akan betapa banyak rasa sakit yang terlibat dalam hal ini. Malam ini, kita tidak akan melakukan kultivasi ganda, aku perlu benar-benar mengistirahatkan pikiranku sebelum aku menggunakan gu tulang besi besok malam. Keesokan harinya, Fang dan Bai pergi bekerja di ladang di ujung timur desa seperti kesepakatan mereka. Fang Yuan sengaja bekerja dari pagi hingga matahari terbenam. Tubuhnya mengandung kekuatan yang luar biasa, pekerjaan kecil ini bahkan tidak layak untuk disebutkan, tetapi dia sudah bisa mendengar petani lain memperhatikannya dan bahkan memandangnya. Pada malam hari, dia duduk bersila di tempat tidur dan berkonsentrasi untuk mentransfer esensi purba ke dalam tulang besi gu di dalam lubangnya. Gu ini seperti tulang, dengan ujung yang membulat dan halus, dan bagian tengah yang ramping. Seluruh tulangnya berwarna hitam legam seolah-olah terbuat dari besi. Gu ini adalah gu tingkat 3 dan membutuhkan konsumsi instan sejumlah besar esensi purba untuk diaktifkan. Fang Yuan hanyalah seorang master gu tingkat 1 dan seharusnya tidak dapat menggunakannya. Tetapi setelah Bai Ningbing mentransfer banyak esensi purba perak saljunya, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk mengaktifkannya. Esensi purba perak salju yang ditransfer hampir sepenuhnya digunakan untuk mentransfer ke tulang besi gu. Gu ini pertama-tama mengeluarkan cahaya gelap sebelum segera meleleh menjadi cairan besi, ia terbang keluar dari lubang dan bergabung dengan kerangka Fang Yuan. Sakit yang hebat dan tak terbayangkan. Fang Yuan merasa hatinya seperti dicap oleh besi panas yang membara, dimanapun cairan besi melewati tulang terasa seperti dipanggang dalam bara api. Rasa sakit semacam ini bahkan menembus jiwa, wajah Fang Yuan terdistorsi di bawah rasa sakit ini. Segera setelah itu, tetesan keringat mulai jatuh dari dahi Fang Yuan, dan pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Setelah beberapa lama, Fang Yuan tidak dapat menahan rasa sakit lebih lama lagi dan mengerang. Ekspresi Bai Ningbing berubah. Karena kegelapan, dia tidak dapat melihat dengan jelas ekspresi dan situasi Fang Yuan sebelumnya, tetapi dari erangan tertindas ini, dia menilai rasa sakit ini bukan masalah kecil. Dia tahu betapa gilanya tekad Fang Yuan, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun bahkan ketika seluruh tubuhnya ditutupi oleh api. Tetapi setelah menggunakan gu tulang besi, dia mengeluarkan suara seperti itu, dari sini, orang bisa tahu betapa hebatnya rasa sakit itu. Di antara 3 aspek besar kultivasi Master Gu, memelihara, menggunakan, dan memurnikan, mengenai penggunaan, beberapa gu sangat aneh. Gu tulang besi adalah salah satunya, memberikan rasa sakit yang sangat hebat saat digunakan. Sayangnya, seseorang harus menahan rasa sakit ini, dan jika mereka kehilangan kesadaran di tengah jalan, semua usaha mereka akan sia-sia. Secara historis,
Banyak Master Gu terkenal telah meninggal karena rasa sakit karena menggunakan Gu seperti Gu tulang besi. Fang Yuan mengatupkan giginya dan bertahan, rasa sakit yang tak tertahankan terus membanjiri, dia tanpa sadar mengeluarkan beberapa erangan seperti dengusan dari hidungnya. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya hampir lumpuh karena rasa sakit, dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan lebih pada rahangnya. Ketika semua tulangnya diwarnai hitam oleh besi cair, dia akhirnya rileks, dan hampir seketika, pusing menyerangnya, matanya menjadi gelap dan dia mulai kehilangan kesadaran. Namun, dia dengan paksa bertahan, dan setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia perlahan berbaring. Sudah berakhir, suara Bai Ningbing datang dari kegelapan. Petik 2. Tentu saja, Fang Yuan menghirup udara dingin, suaranya serak tetapi stabil. Tidurlah, kita masih harus bekerja besok. Oke, Bai Ningbing merasa sangat kecewa ketika dia menyadari Fang Yuan masih bisa berpikir jernih. Jika dia pingsan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan Yang Gu. Tidak, itu tidak benar. Yang Gu ada di dalam lubang Fang Yuan, bagaimana aku bisa mengeluarkannya tanpa cara khusus? Memikirkan hal ini, dia melepaskan pikiran gelapnya. Keesokan harinya, Fang Yuan tidak pergi bekerja, dan malah berbaring di tempat tidur. Rasa sakit yang hebat masih terasa dan menyiksanya. Jika dia bergerak sedikit saja, rasa sakit yang hebat itu terasa seperti gergaji mesin yang menggergaji sarafnya. Rasa sakit itu menguasainya untuk sementara dan membuatnya sangat lemah. Jangankan bekerja di ladang, dia bahkan tidak bisa meninggalkan tempat tidur dan berjalan. Pada saat itu, Bai Ningbing menyadari bahwa Fang Yuan telah berpura-pura dengan paksa tadi malam. Alhasil, dia pergi ke ladang dan mengerjakannya sendiri. Menjelang malam, Fang Yuan mampu bergerak. Bai Ningbing menolak untuk mempercayainya dan menggunakan jade Bongu. Jelas, dia mengetahui betapa sakitnya Fang Yuan. Meskipun dia sombong, dia tidak bisa menahan erangan kesakitan dan bahkan mencengkeram spray. Namun, meskipun seluruh tubuhnya gemetar dan gemetar, dia mampu bertahan sampai akhir. Pusing yang hebat menyerangnya segera setelah keberhasilannya, dia jatuh di tempat tidur dan langsung kehilangan kesadarannya. Bab 233, Kesalahpahaman yang mendalam. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pada hari kedua, giliran Bai Ningbing yang berbaring di tempat tidur, kesakitan hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Fang Yuan sudah pulih sebagian besar, meninggalkan ladang di sebelah timur dusun. Wanita tua itu masuk ke kamar, bertanya dengan khawatir. Bai Ningbing terus berkata bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia lelah setelah seharian bekerja keras, dan bahwa dia hanya perlu istirahat sehari. Wanita tua itu tersenyum penuh pengertian, memang kamu lelah, tindakanmu selama 2 hari terakhir sedikit keras, aku bisa mendengarnya. Apa? Bai Ningbing tidak bisa memahaminya. Nona muda, jangan merahasiakannya dariku, aku bisa tahu dari jarak 1 mil. Wanita tua itu tertawa, pupil mata Bai Ningbing mengecil, apakah identitasnya terbongkar, bagaimana mungkin? Seketika, niat membunuh yang dalam muncul dalam dirinya, tetapi dia tidak tahan melakukannya. Dia bisa dengan dingin menyaksikan saudara-saudara klan Bai terbakar sampai mati, tetapi itu karena klan Bai ditakdirkan untuk menjadi musuh mereka. Meskipun dia sombong, dia tidak kejam seperti Fang Yuan, terhadap orang-orang yang telah membantunya, dia tidak akan bisa bertindak. Wanita tua di depannya adalah kasus seperti itu, dan begitu pula mantan pemimpin klan Bai dari klan Bai Ningbing. Wanita tua itu tidak menaruh curiga terhadap Bai Ningbing, dia meraih tangannya dan menepuk, Nona muda, aku bisa tahu beberapa hari ini, bagaimana mungkin pria memiliki bokong dan pinggang seperti milikmu. Tidak heran kamu memakai topi jerami, dan tidak suka berbicara. Meskipun aku sudah tua, aku masih seorang wanita, kami para wanita memiliki bakat dibandingkan dengan para pria, yaitu kami teliti. Hah, Bai Ningbing tidak tahu harus berkata apa. Wanita tua itu antusias, berbicara dengan nada pengertian, aku mengerti kamu, sebagai seorang wanita, berpakaian seperti ini di luar untuk melindungi dirimu sendiri, jika tidak, kecelakaan mungkin terjadi. Bai Ningbing tidak bisa berkata apa-apa. Dia membenci orang-orang yang menggunakan kata, wanita, untuk memicu kegugupannya. Tetapi terhadap wanita tua yang antusias dan sederhana ini, dia sangat tidak berdaya. Wanita tua itu tersenyum hingga matanya membentuk garis lurus, tiba-tiba menekan suaranya, kalian berdua pasti pasangan kan? Kalian terlalu berisik akhir-akhir ini,
aku bahkan bisa mendengar kalian dari jauh. Aku tidak ingin mengatakan ini tetapi, tindakan-tindakan itu, kalian harus menahan diri. Ini benar-benar mimpi buruk. Ekspresi Bai Ningbing membeku, seperti dia disambar petir. Bibi, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Beberapa saat kemudian, dia nyaris tidak bisa mengucapkan kalimat ini, ekspresinya sangat kaku. Kenapa kamu begitu malu? Tidak apa-apa, kamu bisa menceritakan semuanya padaku. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, apa yang belum kulihat? Nenek itu mengedipkan mata dan tertawa sampai giginya terlihat. Lalu tatapannya beralih ke tempat tidur, sadar atau tidak. Bai Ningbing mengikuti tatapannya, dan ingin bunuh diri. Tapi jujur saja, spray tempat tidurnya robek olehnya. Kemudian, wanita tua itu mengatakan beberapa hal kepadanya, tetapi otak Bai Ningbing sedang kacau, tidak mendengarkan sepatah kata pun. Sore harinya, ketika Fang Yuan kembali untuk makan, wanita tua itu menghalanginya di pintu, dengan ramah mengingatkan, "Nak, istrimu sudah memberitahuku. Aku tahu anak muda sedang birahi tetapi kamu harus menjaga tubuhmu sendiri, dan lebih peduli pada istrimu. Ingat kata-kataku, oke." Petik 2. Fang Yuan membuka mulutnya lebar-lebar, tidak mampu bereaksi terhadap apa yang baru saja didengarnya. Wanita tua itu mendecak lidahnya, menggunakan nada tidak puas dan tak berdaya, "Semua tentangmu bagus, kecuali kamu terlalu sederhana. Jika kamu terlalu jujur, kamu akan kalah pada akhirnya." Jika klan Gu Yue, penyelidik Dewa Tai, atau Bai Hua dan Bai Seng mendengar kata-kata ini, mereka mungkin akan melompat keluar dari kuburan mereka. Fang Yuan berdiri di tempat dengan linglung, tiba-tiba cahaya melintas di matanya, dan akhirnya dia mengerti. "Oh, itu, hehe." Dia menggaruk kepalanya dengan malu, mengangguk, "Bibi, kamu benar, aku mengerti." Di meja makan, dia melihat Bai Ningbing. Bai Ningbing menatapnya dengan dingin, tubuhnya hampir memancarkan udara dingin. Sudut mata Fang Yuan berkedut tanpa henti. Hal ini juga menjadi pengingat bagi Fang Yuan. Fang Yuan dapat dengan mudah memerankan peran apapun, itu karena dia memiliki banyak pengalaman dan wawasan yang luas. Namun Bai Ningbing tidak, karena bahkan setelah menyamar, dia masih memiliki kekurangannya. Untungnya, kekurangan ini kecil, dan di dunia ini, setiap kali seorang wanita bepergian, dia pasti akan berpakaian seperti pria, untuk mengurangi potensi bahaya yang mungkin dia hadapi. Meskipun kesalahpahaman ini sangat canggung, Fang Yuan harus mengakui bahwa ini dapat menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya dengan lebih baik. Suasana hati Bai Ningbing menjadi lebih buruk. Malam itu, dia bertanya kepada Fang Yuan lagi, kapan dia bisa mengembalikan Yang Gu kepadanya. Fang Yuan hanya bisa menjawab, bahwa begitu dia mencapai peringkat 3, dia akan mengembalikannya padanya. Bai Ningbing mendengus, dia mengerti Fang Yuan, dia lebih baik mati daripada mempercayai kata-kata Fang Yuan. Tapi sekarang dia belum bisa mengambil Yang Gu dengan paksa. Ketika aku sampai di kota Klansang, aku harus mendapatkan setidaknya 1 Gu sumpah racun, Gu 3 tangan, atau bahkan merebut Gu juga akan berhasil. Berpikir demikian, Bai Ningbing bahkan lebih cemas untuk bisa sampai di kota Klansang. Selain kultivasi ganda, kultivasi Fang Yuan memiliki bab baru yang ditambahkan padanya. Yaitu, menggunakan Gu kekuatan buaya untuk meningkatkan kekuatannya. Ngomong-ngomong, mampu memberi makan kekuatan buaya Gu sampai saat ini, berada di luar ekspektasi Fang Yuan. Orang-orang yang harus berterima kasih adalah klan Bai. Fang Yuan mampu membesarkannya hingga saat ini karena mendapatkan banyak daging buaya dari mereka. Kalau tidak, ia pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Gu kekuatan buaya seperti Gu babi hutan hitam dan putih, mereka secara permanen menambah kekuatan pada tubuh Master Gu. Namun sebelum tingkat 6, seorang Master Gu masih memiliki tubuh manusia. Seperti mangkuk, tidak dapat menampung danau, tubuh Master Gu pada akhirnya memiliki batasnya. Itulah sebabnya Fang Yuan tidak dapat menggunakan Gu kekuatan buaya sebelumnya. Namun sekarang, ia telah memperoleh Gu tulang besi dan Gu tulang giok dari Gunung Baigu. Kedua Gu ini adalah Gu tipe pengeluaran. Masing-masing memiliki kelebihan, dan nilai mereka hampir sama, mampu meningkatkan fisik Master Gu secara permanen. Memilih Gu mana yang menentukan rute perkembangan Master Gu. Ketika Master Gu menggunakan Gu, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Beberapa Gu tidak dapat digunakan bersama-sama, sementara beberapa saling melengkapi dan menghasilkan efek yang lebih besar ketika digunakan bersama-sama.
Bai Ningbing pernah menggunakan gu otot es, sehingga tubuhnya terbuat dari otot es. Otot es menghentikan keringat, jadi dia tidak bisa menggunakan gu seperti gu keringat darah di masa depan. Dan jika dia menggunakan gu tulang giok, tulang fana aslinya akan menjadi tulang giok. Otot es dan tulang giok, itu adalah kombinasi yang luar biasa. Setiap orang memiliki kebutuhannya sendiri, otot es tulang giok mungkin cocok untuk Bai Ningbing, tetapi tidak cocok untuk Fang Yuan. Mempertimbangkan gu legendaris di kota klan Sang, rencana Fang Yuan, dia ingin membentuk urat baja, tulang besi, yang paling efektif. Mampu mendapatkan gu tulang besi di Gunung Baigu, itu adalah skenario yang sempurna baginya. Setelah menggunakan gu tulang besi, tulang Fang Yuan sekarang sekuat besi. Dengan fondasi tubuhnya yang ditingkatkan, dia sekarang dapat menambahkan kekuatan seekor buaya di samping kekuatan 2 babi hutan. Kekuatannya terus meningkat. 7 hari berlalu dalam sekejap. Menurut kesepakatan awal mereka, Fang Yuan mendapat 1 gerobak daun maple ungu dari kepala desa tua. Barang-barang ini sangat murah, seluruh gerobak bahkan tidak bisa dijual seharga 2 batu purba. Namun, ini bukanlah tujuan Fang Yuan. Ia hanya ingin menyembunyikan identitasnya dan mengikuti serta mendekati karavan tersebut. Saat karavan tersebut tiba, 3 hari lebih lambat dari yang diharapkan oleh kepala desa lama. Baru pada hari ke-9 mereka muncul. Kota yang awalnya damai itu kembali hidup. Ukuran karavan itu sangat besar. Kumbang gemuk berkulit hitam seukuran bas membawa barang dan orang sambil merangkak perlahan. Di samping mereka, burung unta berwarna-warni menyeret kereta. Laba-laba besar gunung membungkus kotak dan wadah di tubuh mereka, ular bersayap berkelok-kelok, dan kodok-kodok membawa berkas-berkas besar di atasnya. Gu tipe Steamer ini membentuk badan utama karavan. Selain itu, ada sejumlah besar manusia yang menarik sapi, kuda, atau membawa tas bambu. Karavan tahun ini akhirnya tiba. Setiap kali aku melihat ular-ular ini, aku jadi sedikit takut. Tuan Gu Master benar-benar hebat, mereka bisa membuat ular-ular yang kejam ini menjadi sangat jinak. Aku harap daging olahanku bisa dijual kali ini, aku tidak mengharapkan harga yang tinggi. Aku akan puas hanya dengan beberapa pecahan batu purba. Ya, keberuntungan kita tidak sebagus orang luar. Kepala desa terlalu berat sebelah, itu adalah 1 gerobak penuh daun maple ungu, untuk berpikir dia memberikannya begitu saja. Penduduk desa membuat banyak kios sementara di pintu masuk desa, saat Fang Yuan dan Bai Ningbing menyeret gerobak daun maple ungu, bercampur di antara mereka. Di antara orang-orang ini, beberapa adalah penduduk setempat, yang lain berasal dari desa lain, membawa barang bersama mereka. Tempat-tempat yang dihuni orang akan memiliki persaingan untuk mendapatkan keuntungan. Fang dan Bai, meskipun mereka tinggal di desa dan membajak ladang selama 7 hari, gerobak daun maple ungu mereka menarik banyak tatapan iri ke arah mereka. Fang Yuan tentu saja tidak memperhatikan mereka. Diam-diam dia mengamati anggota karavan yang mendekat. Karavan ini adalah karavan campuran, dengan banyak kekuatan klan yang berbeda di antara mereka berkumpul bersama. Tidak seperti karavan klan Jia, dengan klan Jia sebagai kekuatan utamanya. Karavan ini, selain pemimpin yang dipilih, ada juga sejumlah wakil pemimpin, seperti pasukan aliansi. Ini adalah kabar baik bagi Fang Yuan. Semakin rumit struktur karavan, semakin mudah baginya untuk berbaur. Hei, berapa harga gerobak daun maple ungu ini? Seseorang dengan cepat datang untuk menanyakan harga. 2,5 batu purba, kata Fang Yuan. 2,5. Sebaiknya kau merampok. Orang itu menatap dengan mata terbelalak. Beli atau pergi, kata Bai Ningbing di samping. Orang itu melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Jika mereka benar-benar menjual gerobak ini, apa alasan Fang dan Bai untuk ikut dalam karavan? Jadi, mereka sengaja menolak 3 calon pembeli dan menghalangi mereka. Hingga malam, mereka masih belum berhasil menjual gerobak daun maple ungu. Sebaliknya, yang lain berhasil menjual sebagian besar rumput obat, daging olahan, susu, del. Bagaimanapun, karavan itu besar, mereka perlu mengisi kembali barang-barang ini. Banyak orang melihat Fang dan Bai sebagai bahan tertawaan, dan beberapa bahkan mulai mengejek mereka. Beberapa orang baik mengingatkan mereka untuk menurunkan harga dengan tepat. Namun Fang dan Bai tidak menghiraukan mereka semua. Sebelum malam tiba, Fang Yuan berpura-pura sedih, menyeret gerobak berisi daun maple ungu ini kembali ke rumah kepala desa lama. Kepala desa tua itu bertanya,
dan mendesah, "Kalian berdua, sudah kubilang 2 batu purba itu harganya sudah mahal. Kita bisa menjualnya bahkan seharga 1,5. Kenapa kalian tidak mendengarkanku? Bersikukuh menjualnya seharga 2,5. Bab 234, Surat Perintah Penangkapan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kau harus tahu, ada banyak daun maple ungu di Gunung Siyu. Orang-orang itu membelinya karena lebih mudah bagi mereka, dan mereka dapat menghemat waktu untuk memetiknya. Tidak ada gunanya memberitahumu sekarang. Sudahlah, sudahlah. Kepala desa tua itu terus mendesah. Fang Yuan menganggukkan kepalanya, "Kami hanya ingin menjualnya untuk mendapatkan lebih banyak batu purba. Salah satunya adalah untuk menutupi biaya, yang lainnya adalah untuk merawat orang tua kami." Siapa yang mengira bahwa setelah begitu banyak usaha, itu tidak dapat dijual? Dia terdengar cemas, sedikit tangisan dalam ucapannya. Mendengar kata-katanya, hati kepala desa tua itu melunak, dendam di hatinya menghilang lebih dari setengahnya. Fang Yuan berkata lagi, "Jangan khawatir Tuan Kepala Desa, aku telah memutuskan untuk mengikuti karavan besok. Dengan menurunkan harga, aku yakin kita akhirnya dapat menjualnya." "Mengikuti karavan? Siapa yang mengizinkanmu mengikuti karavan?" Kepala desa tua itu menatap dengan mata terbelalak. Fang Yuan berkata dengan jujur, "Aku melihat banyak manusia di dalam karavan. Jika mereka bisa mengikuti, mengapa kita bisa?" Kepala desa tua itu menyandarkan kepalanya di lengannya, "Mereka adalah pelayan keluarga dari Tuan Gu Master. Kau pikir sembarang orang bisa mengikuti mereka? Bagaimana jika orang-orang dengan niat jahat bercampur di antara mereka?" Mulut Fang Yuan terbuka lebar, tertegun di tempat, "Lalu bagaimana? Karavan akan berangkat besok." Orang tua itu mendesah dalam-dalam, "Tidak apa-apa, aku akan membantumu sampai akhir. Besok aku akan memohon mereka untuk mengizinkanmu masuk ke dalam karavan, semuanya tergantung pada nasibmu." Matahari baru saja terbit, dan masih ada beberapa bintang yang terlihat di langit biru muda. Melihat ke kejauhan, Gunung Ziyu diselimuti warna ungu tua, damai dan misterius. Setelah beristirahat semalam, karavan itu sudah mulai memuat barang-barang mereka. "Periksa barang-barang itu sekali lagi. Ikat talinya dengan erat, jika ada yang jatuh selama perjalanan, kami akan menghukummu dengan 100 pukulan. Cepat, 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 beri makan kumbang kulit hitam kami sampai kenyang." Para Master Gu memerintahkan dan mengirim pelayan keluarga mereka ke keadaan sibuk. Beberapa memiliki temperamen buruk, memegang cambuk di tangan mereka, siapapun yang bergerak lambat akan dicambuk. Beberapa mencintai cacing Gu mereka, dan memberi mereka makan sendiri. "Tuan Chen." Kepala desa tua itu membungkuk, memberi hormat kepada salah satu wakil pemimpin dalam karavan. "Oh, Zhang Tua, saya sibuk di sini, katakan saja apa yang ingin Anda katakan." Kata Master Gu Chen ini, "Begini, aku punya 2 orang junior, yang menjalankan bisnis kecil-kecilan." Sebelum kepala desa tua itu selesai, Tuan Chen Gu tiba-tiba berteriak, "Chen Xin, mengapa kau linglung? Pergi dan beri makan ular bersayap itu. Kau pikir para pelayan itu bisa memberi mereka makan dengan baik? Ularmu itu telah menelan 3 orang pelayan beberapa hari ini." "Ya, tetua klan." Chen Xin dicengkeram, mengangkat kepalanya dan berkata. Namun Tuan Chen Gu tidak melepaskannya, menegur lagi, "Sudah berapa kali kukatakan padamu, panggil aku tetua klan di desa, di karavan, kau harus memanggilku sebagai wakil pemimpin." Ya, Tuan Wakil Pemimpin." Chen Xin menjawab, berlari cepat. "Bajingan ini," Chen Gu Master memarahi. Dengan suara pelan karena marah, sebelum menoleh ke kepala desa tua, "Apa yang kau katakan sebelumnya? Oh, kau ingin aku menjamin 2 orang juniormu untuk masuk ke karavan. Tuan benar-benar bijaksana, begitulah adanya." Kepala desa tua itu segera menjawab. "Itu," Chen Gu Master sengaja bersenandung. Kepala desa tua itu diangkat menjadi Master Gu olehnya, karena rute ini diperlukan agar karavan bisa lewat, dia membutuhkan seseorang yang bekerja untuknya. Bagi karavan yang bepergian, desa-desa itu penting, tetapi dusun-dusun fana di sepanjang jalan juga tidak bisa diabaikan, mereka sama pentingnya. Karavan itu memiliki banyak orang dan banyak yang harus dilakukan, banyak sumber daya hidup akan cepat habis dan perlu diisi ulang di sepanjang jalan. Ada juga pelayan, ketika mereka menghadapi bahaya, beberapa pelayan mati dan tenaga kerja menjadi kurang. Karavan harus memilih beberapa manusia di dusun-dusun itu untuk direkrut.
Ngomong-ngomong, di antara pelayan keluarga Chen Gu Master, tenaga kerja mulai terasa kurang, lagi pula manusia memiliki nyawa yang murah, mereka hanyalah jenis sumber daya yang bisa dihabiskan yang dapat berbicara dan bergerak. Sejak saat ini, saat aku melewati Gunung Ziyu, aku masih perlu memanfaatkan Sang Tua. Jika aku tidak menyetujui permintaannya, bukankah itu akan membuatnya patah semangat? Meskipun aku kekurangan tenaga sekarang, aku tidak bisa menyetujuinya begitu saja. Aku harus menunggu, dan menjual bantuan ini dengan harga yang bagus. Chen Gu Master masih mempertimbangkan, ketika seorang utusan Gu Master dari karavan datang berlari. Ada setumpuk kertas di tangannya, saat dia berlari dan berteriak, semua anggota perhatikan, ada surat perintah penangkapan baru, ada surat perintah penangkapan baru. Dia berteriak sambil menempelkan selembar kertas di tubuh kumbang gemuk berkulit hitam. Surat perintah penangkapan baru, dari klan mana? Berapa banyak hadiahnya? Ambilkan untukku. Chen Gu Master tertarik. Ya, wakil pemimpin. Utusan Gu Master dengan cepat menyerahkan selembar kertas. Chen Gu Master melihat, oh, surat perintah penangkapan dari klan Bai. Selama informasinya akurat, mereka akan memberikan 1000 batu purba. Begitu banyak. Mata Master Chen Gu berbinar, tertarik dengan masalah itu. Ada dua harga pada surat perintah itu, satu adalah harga informasi, yang lainnya adalah harga pembunuhan. Harga informasi adalah 1000 batu purba, biasanya digunakan untuk seorang kultivator iblis yang dicari dan telah membuat namanya terkenal. Namun, poster ini hanya memperlihatkan dua anak muda, dengan ciri-ciri yang pantas, dan satu bahkan sangat cantik. Satu laki-laki dan satu perempuan, mereka adalah dua pemula. Yang satu adalah Master Gu tingkat 1, yang lainnya adalah tingkat 3. Dengan harga informasi 1000 batu purba, dan harga pembunuhan 5000-8000 batu purba. Puff, tampaknya klan Bai membenci kedua bajingan iblis ini sampai ke akar-akarnya. Hehe, Chen Gu Master menertawakan kesulitan mereka, selama itu bukan keluarga Chen-nya. Yang tidak diketahuinya adalah, kedua bajingan iblis ini berada di dekatnya. Kepala desa tua itu melihat surat perintah penangkapan, dan hawa dingin muncul dari dalam hatinya. Dunia Master Gu benar-benar berbahaya, anak muda yang begitu cantik, sebenarnya adalah seorang kultivator iblis kriminal. Semoga saja mereka tidak datang ke desa kita. Baiklah, melihat kerja kerasmu selama bertahun-tahun, Zhang, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kata Master Chen Gu. Ah, terima kasih, Tuan. Tuan, aku akan memanggil mereka ke sini sekarang. Kepala desa tua itu sangat gembira. Master Chen Gu melambaikan tangannya, tidak perlu, aku sangat sibuk. Suruh saja mereka melapor ke Chen Xin. Dia tidak tertarik pada dua manusia itu. Pada saat yang sama, dia tidak menghubungkan mereka dengan surat perintah penangkapan di tangannya. Lagi pula ini adalah permintaan klan Bai, dan mereka berada ribuan li jauhnya. Master Chen Gu secara tidak sadar merasa bahwa dia berada pada jarak yang sangat aman. Ini adalah pemikiran yang sangat umum. Bahkan di bumi modern, ketika kasus pembunuhan terjadi di kota-kota, tidak peduli seberapa kejam dan kejinya, kota-kota lain tidak merasakan banyak bahaya, bahkan jika transportasi sangat maju. Selain itu, mereka juga memiliki mentalitas pikiran yang tidak pasti. Di dunia yang luas ini, di mana orang-orang tinggal di mana-mana, bagaimana kedua bajingan jahat ini bisa datang ke karavanku? Kalau begitu aku akan sangat tidak beruntung, itu tidak mungkin. Orang-orang selalu cenderung berpikir bahwa kejadian sial tidak akan terjadi pada diri mereka sendiri. Selain itu, banyak orang dalam surat perintah penangkapan adalah karakter yang sangat kejam dan kejam, menarik perhatian orang. Dua orang pemula seperti Fang dan Bai, satu peringkat 3 dan satu peringkat 1, apa yang bisa mereka lakukan? Chen Xin melihat mereka berdua tetapi tidak memikirkan surat perintah itu sama sekali. Citra Fang dan Bai telah berubah total, bukan hanya Fang Yuan yang cacat, tetapi setelah beberapa hari berlatih, dia juga mulai menjadi lebih alami. Chen Xin langsung kehilangan minat, terutama penampilan Fang Yuan membuatnya jijik. Dia hanya peringkat 1, sementara Fang Yuan naik ke peringkat 2 beberapa hari yang lalu. Chen Xin mengamati mereka dengan saksama, dan tidak merasakan aura guru-guru apapun, sehingga memanggil seorang pelayan tua dan menyuruhnya mengatur pekerjaan Fang dan Bai. Siapa nama kalian? Pelayan tua itu bertanya. Baru pada saat inilah seseorang menanyakan nama mereka. Namaku Heitu, istriku bernama Bai Yun.
Fang Yuan berkata dengan santai. Wanita, pelayan tua itu mengerutkan kening. Dia menatap Bai Ningbing dan melihat penampilannya yang berkulit gelap dan tatapannya yang linglung. Dia bernama Bai Yun satu. Hei, itu ini juga sangat jelek. Wanita itu merepotkan, kalian harus lebih berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Kata pelayan tua itu. Aku tahu, kereta di sampingku ini penuh dengan daun maple ungu. Istriku tinggal di kereta dan mengurus barang-barang, aku tidak ingin banyak berinteraksi dengan orang lain. Kata Fang Yuan. Baguslah kalau kalian mengerti. Pelayan tua itu mengatur tugas fisik untuk mereka berdua, yaitu memindahkan barang, tetapi bagi Fang Yuan dan Bai Ningbing, itu sama sekali bukan masalah, tetapi Bai Ningbing harus berpura-pura dan bertindak seolah-olah dia terus-menerus kehabisan napas, yang menyebabkan kelelahan mentalnya. Tidak jauh dari sana, beberapa pelayan keluarga sedang bersantai, beristirahat di sudut. Pandangan mereka diarahkan ke Fang dan Bai. Saudara Qiang, ada dua pendatang baru. Beberapa orang melihat mereka membawa barang-barang pribadi mereka. Itu satu gerobak penuh daun maple ungu. Seorang pelayan keluarga yang kurus berkata dengan gembira. Merampas barang-barang pendatang baru, itu adalah ritual yang sering dilakukan oleh para tua-tua karavan. Saudara Qiang berjongkok di tanah, menyipitkan mata, saya melihatnya. Monyet kurus, pergilah dan ujilah mereka. Tubuhnya sekuat lembu, meskipun otot-ototnya berkembang, dia bukanlah orang yang gegabah. Di dunia ini di mana Gu Master berkuasa di atas segalanya, kekuatan manusia bukanlah sesuatu yang spektakuler. Mampu menjadi orang terpenting dalam lingkaran kecil ini, bagaimanapun juga dia memiliki kecerdasan. Monyet kurus itu mendesah, di bawah pengawasan semua orang, dia mendekati Fang Yuan. Hai saudara, dari mana asalmu? Yang lain memanggilku saudara monyet. Mulai sekarang kita akan bekerja sama, kuharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Monyet kurus itu memaksakan senyum. Fang Yuan meliriknya, hanya mengucapkan sepatah kata, enyahlah. Mata monyet kurus itu melebar saat dia menunjukkan ekspresi marah. Fang Yuan tidak menatapnya, tetapi terus memindahkan barang-barangnya. Dia telah bekerja di karavan di kehidupan sebelumnya, sangat jelas dari ritual seperti itu. Dengan kata lain, monyet kurus itu sedang menguji air, menggunakan kata-kata untuk menguji identitas Fang Yuan. Jika dia tidak memiliki dukungan, mereka akan bekerja sama dan menggertaknya, merampas beberapa keuntungannya. Tetapi kenyataannya adalah, tidak hanya manusia seperti ini, Gu Master juga sama, mereka hanya melakukannya dengan lebih elegan. Bergerak sendiri dan mempertaruhkan nyawa, termasuk bertarung dengan binatang buas. Bergerak bersama dalam kelompok, itu berarti bersaing dengan jenis mereka sendiri. Di tempat-tempat yang menguntungkan, ada konflik. Bagaimanapun juga, ruang terbatas, semua orang ingin hidup lebih baik, dan memiliki lebih banyak ruang untuk diri mereka sendiri. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyerbu ruang orang lain. Monyet kurus tidak menyangka Fang Yuan tidak akan menunjukkan muka, jadi dia tertegun di tempat itu, menatap tajam ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tidak memikirkan karakter seperti itu. Manusia biasa itu murahan, bahkan jika satu atau dua orang terbunuh, jadi apa? Selama barang masih terkirim, Master Gu yang bertanggung jawab tidak akan peduli. Bahkan jika mereka peduli, Fang Yuan memiliki metode cadangan untuk menyelesaikan masalah ini. Singkatnya, mencoba memprovokasi Fang Yuan, para pelayan keluarga ini seperti mencari kematian. Apa? Kenapa kamu tidak pergi? Kamu ingin aku mengusirmu? Fang Yuan menatap monyet kurus dengan dingin lagi. Monyet kurus mendengus, tetapi tidak meledak dalam kemarahan, malah pergi. Sikap yang begitu kuat membuat saudara Qiang merasa terancam, apakah mereka berdua punya latar belakang? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu sombong? Sebaiknya aku memeriksa latar belakang mereka terlebih dahulu. Bab 235, Sang Xinci. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Kafilah itu melakukan perjalanan seharian, dan memilih sebuah lembah untuk berkemah pada malam hari. Hari itu berjalan cukup baik bagi kafilah itu karena mereka hanya bertemu dengan 3 kelompok binatang kecil. Mereka membunuh 2 kelompok dan mengusir 1 kelompok. Setelah menghitung kerugian dan keuntungan yang mereka peroleh dari membunuh kelompok binatang itu, mereka malah mendapat beberapa keuntungan. Matahari terbenam mewarnai awan-awan dengan warna-warni, merah, jingga, merah keabu-abuan, ungu, ada berbagai macam warna.
Awan-awan itu juga terbentuk dalam berbagai macam bentuk, tampak seperti singa yang mengaum pada suatu saat, atau Pegasus yang berlari kencang pada saat berikutnya, atau lautan bunga yang sedang mekar. Sinar matahari warna-warni menyinari lembah yang menyerupai permata hijau giok. Setelah kafilah itu menyelesaikan semua persiapan untuk malam itu, ada suatu area tertentu di dalam kafilah itu yang dipenuhi dengan suara-suara. Ayo, lihat, daging binatang yang baru disembelih hari ini. Susu mentega yang harum dan manis. Hanya tersisa 10 potong pakaian, obral stok. Fang Yuan dan Bai Ningbing juga ada di antara kerumunan itu. Mereka menyeret kereta dorong mereka dan menempati suatu area. Di sebelah kiri mereka ada kios yang menjual herba liar dan di sebelah kanan mereka ada kios yang menjual susu. Bai Ningbing agak tertarik dengan semua ini saat dia melihat sekelilingnya. Tidak kusangka akan ada pasar kecil seperti ini di karavan. Jika ada konsumsi, akan ada transaksi, dan konsumsi dengan demikian akan merangsang pasar. Fang Yuan menjawab. Mata Bai Ningbing berbinar, kata-kata ini benar-benar tajam. Dia menatap Fang Yuan, apakah kamu berencana menjual daun maple ungu ini? Fang Yuan sedikit menganggukkan kepalanya, kita sudah memasuki karavan jadi kita bisa membuangnya dengan mudah sekarang. Menyimpannya bersama kita hanya akan menarik keserakahan beberapa bajingan. Terlebih lagi, tidak mudah untuk mengawetkan daun maple ungu. Mereka menyimpannya hanya lebih dari sehari, dan daun maple ungu di kereta Fang Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda layu. Dan seiring berjalannya waktu, nilainya akan semakin berkurang. Tentu saja, Fang Yuan tidak peduli dengan dua batu purba yang menyedihkan itu. Namun, membuangnya begitu saja tidak akan sesuai dengan identitas mereka saat ini, dan hanya akan menimbulkan kecurigaan. Pasar kecil di karavan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang kita lakukan hanyalah transaksi antar manusia dan akan diadakan setiap hari. Jenis lainnya adalah transaksi antar Gu Master, yang diadakan seminggu sekali. Kata Fang Yuan, mata biru Bai Ningbing yang tertutup topi jerami sedikit berbinar, akan sangat membantu jika kita bisa bergabung dengan bazar kecil yang diadakan untuk para Master Gu. Kotak Lansang masih sangat jauh, jika tidak ada yang lain, kita butuh Gu yang bisa menyelidiki untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Aku sudah merencanakan ini, tetapi masih terlalu dini. Fang Yuan tersenyum percaya diri saat dia memikirkan sesuatu di bunga tusitanya. Keduanya berdiskusi dengan lembut, ketika seorang pelayan laki-laki berjalan mendekat sambil terhuyung-huyung. Dia mengenakan pakaian lusuh dan robek, wajahnya dipenuhi noda darah, sangat mirip dengan pengemis. Saat dia berjalan ke kios di samping Fang Yuan, dan melihat panci-panci berisi susu, dia menelan ludahnya, kakak, bisakah kamu memberiku susu untuk diminum? Pergi sana, jangan menghalangi bisnisku. Penjual susu itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pelayan laki-laki itu, tanpa daya, berjalan pergi ke arah kereta Fang dan Bai, dua saudara laki-laki. Dia bahkan belum selesai mengucapkan kalimatnya, ketika Fang Yuan berjalan ke depan dan menendangnya, berteriak dengan nada kejam, pergi. Pelayan laki-laki itu jatuh ke tanah, pakaiannya yang compang camping ternoda oleh tanah berlumpur hitam. Luka-lukanya sebelumnya terstimulasi oleh tendangan itu, membuatnya meringis kesakitan. Dia memanjat dengan susah payah, dan menatap Fang Yuan dengan kebencian, bagus, aku akan mengingat ini, kita semua manusia, setiap orang punya hari yang buruk. Ekspresi Fang Yuan berubah dingin saat dia mengangkat kakinya lagi. Bam, pelayan ini jatuh ke tanah lagi. Berani mengatakan satu kata lagi. Fang Yuan menatap pelayan ini dengan ganas. Pelayan itu melotot kejam ke arah Fang Yuan saat dia merangkak, tetapi dia tidak berani mencicit sepatah kata pun. Namun, saat dia berdiri, dia kembali ditendang oleh Fang Yuan. Aku tidak suka ekspresimu, Fang Yuan berkata dengan acuh tak acuh sambil menyilangkan tangan di dada. Pelayan itu menundukkan kepalanya dan merangkak diam-diam, tidak berani menatap Fang Yuan lagi. Dia tidak terus mengemis lagi dan berjalan menjauh. Melihat sosoknya yang pergi, Bai Ningbing bertanya dengan bingung, aneh, bagaimana bisa ada pengemis di karavan? Ini normal. Pelayan ini pasti telah melakukan kesalahan atau tuannya sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Singkatnya, dia dipukuli oleh seorang Master Gu dan juga makanannya dibatalkan. Fang Yuan mengangkat bahunya, tatapannya, bagaimanapun, dengan dingin melirik ke sudut. Di sudut, 3 hingga 4 pelayan bertubuh kekar sedang menangkap wajah-wajah baru, menggertak para pendatang baru. Setelah memperhatikan situasi di Fang
Yuan, mereka mengalihkan pandangan mereka dan melihat target lain. Manusia memiliki nyawa yang murah, status mereka sangat rendah, dan kelangsungan hidup mereka sesulit berjalan di atas kawat baja. Di dalam karavan, para Master Gu dapat dengan mudah menghajar mereka sampai mati dan merenggut nyawa mereka seperti memotong rumput. Bagaimanapun, manusia seperti mereka dapat dengan mudah diisi ulang di dusun-dusun di sepanjang jalan. Setiap kali karavan menghadapi bahaya, akan ada banyak manusia yang sekarat. Selain itu, ada juga pertikaian rahasia dan hampir putus asa di antara manusia itu sendiri. Fang Yuan baru saja tiba di karavan, tetapi dua kelompok sudah ingin mencari masalah untuknya. Dia, tentu saja, tidak takut dengan masalah ini, dan dapat dengan mudah menyelesaikannya, tetapi dia lebih suka menyelesaikannya lebih awal. Tentu saja, ada beberapa manusia yang menjalani kehidupan yang indah. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang memiliki latar belakang atau kerabat dan teman-teman Master Gu, menggunakan identitas ini untuk melakukan apa yang mereka suka. Setelah pengemis itu pergi, dua kelompok manusia mendekati Fang Yuan. Kepala salah satu kelompok adalah seorang pria tua dengan mata tajam. Setelah menanyakan harga kepada Fang Yuan, dia segera menurunkan harga menjadi seperempat. Fang Yuan mengira identitas kakek tua ini adalah kepala pengawas yang bertugas mengatur tugas para pelayan. Kepala kelompok lainnya adalah seorang wanita. Dia mengenakan pakaian sutra dan matanya memancarkan tatapan menggoda. Fang Yuan segera mengerti bahwa dia pasti alat seks dari seorang atau beberapa Master Gu pria. Kedua kepala itu ditemani oleh sejumlah besar orang, dan meskipun mereka manusia biasa, status mereka sangat jelas. Mereka menurunkan harga hingga sangat rendah, dengan maksud membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Mereka memiliki sejumlah kekayaan dan tidak seperti kebanyakan pelayan yang bahkan tidak yakin apakah mereka bisa mendapatkan makanan hari itu. Meskipun Fang Yuan tidak membutuhkan gerobak daun maple ungu ini, agar sesuai dengan identitasnya saat ini dan tidak membocorkan rahasia, dia menolak harga yang diturunkan dari kedua orang ini. Pria tua itu pergi dengan wajah yang ramah tetapi ada ancaman tersembunyi dalam nadanya. Wanita itu hanya berjalan pergi sambil mengumpat dan bersumpah. Saya akan menjual gerobak daun busuk ini kepada orang berikutnya yang datang untuk menawar. Tepat ketika Fang Yuan sedang merenungkan tindakan selanjutnya, pasar kecil itu tiba-tiba menjadi gempar. Beberapa orang bersorak kegirangan dan berteriak, "Nona Zhang yang baik hati telah tiba. Nona Zhang penyayang dan baik hati, dia adalah inkarnasi peri. Dia orang yang sangat baik, aku tidak akan kelaparan hari ini." Apa yang terjadi? Bai Ningbing mengamati situasi dan melihat bayangan hijau muncul melalui pintu masuk pasar. Fang Yuan juga bingung, ada apa dengan ini? Nona Zhang, Peri Zhang, sekelompok pelayan berbondong-bondong mendatangi wanita itu, dan seketika, pintu masuk pasar itu penuh sesak. Orang-orang ini sebagian besar adalah orang-orang yang dihukum oleh Master Gu dan tidak punya apapun untuk dimakan sekarang. Pria yang ditendang Fang Yuan sebelumnya juga ada di antara mereka, menjulurkan leher dan lengannya. "Jangan terburu-buru semuanya, masih banyak, pelan-pelan saja," kata gadis berpakaian hijau itu. Suaranya lembut dan halus, dan langsung tenggelam dalam teriakan orang banyak. "Tutup mulut kalian, berbaris dan datanglah satu per satu. Siapapun yang berani menyerbu atau berteriak, akan langsung kutebas." Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di dalam pasar kecil itu. Seorang Master Gu yang tua namun tangguh muncul di hadapan semua orang. Dan saat dia menatap semua orang, dengan tatapannya yang ganas, pasar kecil yang berisik itu langsung terdiam. Ini adalah wewenang seorang Master Gu. Tidak ada seorang pun yang tidak percaya dia tidak akan melakukan apa yang baru saja dia katakan. Sebagai seorang Gu Master, selama suasana hati mereka sedang buruk, apa gunanya membunuh 2 atau 3 manusia? Kerumunan itu saling dorong, dan segera berbaris dalam barisan panjang yang rapi. Di depan antrian, gadis berpakaian hijau memegang sekeranjang roti kukus dan membagikannya. Seluruh pasar kecil itu benar-benar sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap gadis berpakaian hijau itu dengan rasa hormat, pemujaan, dan bahkan cinta. Bai Ningbing penasaran dan bertanya kepada pemilik kios di samping, siapa dia? "Apa, kamu bahkan tidak tahu tentang Nona Zhang Xinqi? Kalian seharusnya pendatang baru, kan?" "Zhang Xinqi?" Fang Yuan bertanya, alisnya terkunci rapat, "Bicaralah semua yang kamu tahu." Pemilik kios itu ingat betapa kejamnya Fang Yuan menendang pelayan itu sebelumnya,
dia tidak berani menyembunyikan apapun. Nona Zhang juga salah satu wakil pemimpin karavan kita. Dia tidak memiliki bakat dalam kultivasi dan merupakan manusia biasa seperti kita. Namun, dia memiliki latar belakang yang kuat di klannya. Master Gu di sampingnya adalah pengawalnya. Aku telah hidup begitu lama, tetapi sejujurnya, aku belum pernah melihat orang yang begitu baik hati. Nona Zhang membawa makanan hampir setiap malam untuk para pelayan yang kelaparan. Dia datang bahkan jika cuaca buruk. Surga tidak adil. Mereka melarang orang seperti itu untuk berkultivasi. Bai Ningbing menganggukkan kepalanya dan tersenyum, berkata kepada Fang Yuan, sungguh, semua jenis orang ada di dunia ini. Fang Yuan tidak menanggapi. Bai Ningbing melirik Fang Yuan dengan bingung, dan melihat sesuatu yang salah dengan ekspresi Fang Yuan. Yang terakhir menatap lekat-lekat pada gadis berpakaian hijau, alisnya hampir berkerut menjadi simpul. Gadis berpakaian hijau itu memiliki rambut hitam legam yang halus menjuntai di bahunya, menonjolkan kecantikannya. Alisnya tipis seperti asap, matanya sebening bulan. Kulitnya seputih salju, dan bibirnya merah muda dan lembut. Dia tidak memakai riasan di wajahnya, terlihat lembut dan ramah. Senyum tipis yang dia berikan dari waktu ke waktu saat membagikan roti kukus, murni dan polos. Dia mengenakan pakaian hijau dan memiliki aura yang segar dan polos. Dia anggun seperti anggrek, anggun seperti teratai dan lembut seperti air. Dari segi penampilan, dia setingkat dengan Bai Ningbing, tetapi dia bisa dikatakan sebagai kecantikan yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Jika seorang wanita memiliki penampilan yang bagus, mereka hanya dapat dianggap cantik, seperti minuman biasa. Hanya dengan watak, mereka dapat disebut cantik, seperti minuman keras yang sudah tua. Tidak diragukan lagi, gadis berpakaian hijau ini adalah kecantikan yang mutlak. Namun, tidak peduli seberapa cantiknya Anda, seberapa mengharukan watak Anda, semuanya tidak ada gunanya di mata Fang Yuan. Fang Yuan tidak melihat penampilannya, tidak peduli seberapa cantik dan apapun watak seseorang, jika kulit dan dagingnya dibelah, mereka semua hanya tinggal tulang belulang. Namun, dia bingung ketika teringat sosok tertentu, bukankah gadis ini Sang Xinqi? Sang Xinqi adalah salah satu tuan muda klan Sang. Dalam sebuah klan, putra dan putri pemimpin klan semuanya disebut tuan muda. Hanya ahli waris yang mampu memperoleh persetujuan para tetua, yang dapat disebut pemimpin klan muda. Dengan identitasnya sebagai tuan muda klan Sang, Sang Xinqi adalah gadis yang beruntung. Semua orang tahu anggota klan Sang serakah dan suka berkhianat, tetapi Sang Xinqi ini adalah satu-satunya pengecualian. Dia lembut dan lemah, tidak suka berkelahi, dan sangat lunak. Dia adalah pengusaha terburuk di klan Sang. Ketika dia berbisnis, dia tidak hanya sering mengalami kerugian, tetapi juga sering ditipu oleh orang lain. Dia mudah mempercayai orang lain, dan yang terpenting adalah dia tidak belajar setelah ditipu dan akan terus ditipu oleh orang lain. Sebagai tuan muda klan Sang, dia pernah dianggap sebagai aib klan Sang dan merupakan seseorang yang tidak dianggap penting oleh siapapun. Namun, mengingat bahwa dia memiliki garis keturunan pemimpin klan Sang, dia tidak dikeluarkan dari klan. Dia tidak membeda-bedakan manusia tetapi sebaliknya merasa sangat simpatik terhadap mereka, memberikan perhatian dan bantuan. Beberapa kali, dia bahkan membeli semua budak dalam pelelangan, dan ditegur keras oleh pemimpin klan Sang. Namun, takdir sungguh luar biasa, pada akhirnya, dia menjadi kepala klan Sang.